Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kurva pertumbuhan mikroorganisme. Adapun nama dari anggota kelompok kami yang pertama yaitu Adib Zahwa, yang kedua Aidil Putra, ketiga Navita Cynthia Sirait, yang keempat Alfikri. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Perhitungan jumlah bakteri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengetahui berapa banyak koloni bakteri yang terdapat pada suatu media, baik itu koloni sel hidup maupun mati. Perhitungan bakteri secara turbidimetri atau kekeruhan dengan memakai alat spektrofotometer adalah contoh perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung. Metode turbidimetri digunakan untuk uji antibakteri, di mana jumlah bakteri yang dihitung dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan menggunakan larutan standar pembuatan kurva standar bakteri. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC, dimasukkan dalam 25 ml media nutrient board atau NB yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada seker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu, diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan pengenceran 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32 dengan larutan pengencer NaCl fisiologis, NaCl 0,85%. Sel bakteri dengan metode hitungan cawan. Setelah diketahui nilai absorban dan jumlah sel bakteri, maka dibuat kurva standar yaitu grafik hubungan antara absorban pada sumbu Y dengan jumlah sel bakteri pada sumbu X. Rumus persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Keterangan Y sama dengan absorban atau OD. A dan B adalah konstanta yang didapat dari garis linear, sedangkan X adalah jumlah sel bakteri. Pada slide ini terdapat gambar kurva standar bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kurva standar bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer, UV vis dan hitungan cawan. Dari tabel yang telah dihasilkan akan dibuat kurva standar yaitu grafik hubungan antara absorban pada sumbu Y dengan log jumlah sel bakteri pada sumbu X. Pada grafik akan didapatkan persamaan regresi linear yang akan digunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Pada gambar 1 didapatkan garis persamaan linear Escherichia coli Y sama dengan 0,9502X dikurang 7,0151. Staphylococcus aureus sama dengan Y sama dengan 1,2027X dikurang 9,2069. Selanjutnya itu pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC, dimasukkan dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu diukur nilai absorban dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 900 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,081 kurang di 1. Setelah didapatkan kultur bakteri yang absorbannya 0,08 dikurang 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung, masing-masing diisi 10 ml secara akseptif. Lalu diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam.
Kurva pertumbuhan bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer UV-VIS. Metode turbidimetri memiliki kelebihan yaitu cepat, tidak destruktif, dan tidak mahal. Pada tabel 6.7 dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan setiap 3 jam selama 24 jam. Ini merupakan kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Pada kurva pertumbuhan bakteri ini, kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut. Fase pada kurva pertumbuhan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag adaptasi, fase eksponensial atau fase log, fase stasioner atau fase stagnan, dan fase kematian. Fase lag pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak tampak, mungkin terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-3. Hal ini terjadi dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama dengan media pada saat pembuatan inokulum, sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru berlangsung cepat. Fase log atau fase eksponensial Escherichia coli terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Pada Staphylococcus aureus, fase lognya sama, yaitu pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Fase stasioner Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada kurva pertumbuhan tidak tampak. Pada fase kematian Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama, yaitu pas setelah jam ke-18. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18 karena bakteri masih mengalami pertumbuhan yang baik. Selanjutnya yaitu pembuatan suspensi bakteri uji. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 1 OC, dimasukkan dalam 25 ml media nutrien broth yang sudah disterilkan, kemudian diinkubasi pada saker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius, 120 rpm selama waktu generasi terpendeknya. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 625 nm. Pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity disiapkan larutan standar MC-Farland 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Yang pertama diukur larutan MC-Farland 0,5, selanjutnya suspensi bakteri uji. Kalau nilai absorban suspensi bakteri uji lebih besar, maka dilakukan pengenceran sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar MC-Farland, yaitu pada panjang gelombang 625 memberikan hasil nilai absorban 0,08 sampai 0,1. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.